Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masih setia bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadits. Kita akan melanjutkan kajian kita melalui aplikasi Hadits Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadits-hadits Rasul. Ya, bagi yang sudah terbuka aplikasinya, kita akan lanjut klik kajian utama. Kemudian kita akan klik yang paling bawah, Salat Idul Fitri. Kemudian kita akan klik lagi, Salat Idul Fitri. Ya, kemudian kita akan klik lagi, Salat dulu baru khutbah. Ya, salat dulu baru khutbah. Judulnya seperti itu. Kita akan baca, ini hadis riwayat dari Imam Bukhari, nomor 909. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Asim, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Al-Hasan bin Muslim, an Tawus, an Ibni Abbasin qala, syahidtu al-Aida ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman, radhiyallahu anhum, fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Muslim, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku menghadiri sholat hari raya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama juga dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum, bahwa mereka semua melaksanakan sholat sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 909. Ya, sholat Idul Fitri sebetulnya hampir ada kesamaan atau dikatakan hampir mirip dengan sholat Jum'ah. Tapi kedua sholat ini baik Idul Fitri maupun Jum'ah, walaupun sama-sama 2 rakaat dan juga sama-sama ada khutbahnya, tentu ada perbedaannya. Nah, Anda sepertinya saya ajak bersabar terlebih dahulu karena bahasan kita cukup panjang hari ini. Kita akan membahas perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat hari raya. Di sini kita akan bahas yang pertama, bahwa dilihat dari hukum, bahwa sholat jamaah itu, sholat Jumat maksud saya, itu hukumnya adalah wajib fardu ain bagi yang tidak uzur. Ya, artinya bagi kaum laki-laki, ketika tidak ada uzur, maka dia wajib sholat Jumat. Adapun sholat sunnah Id, sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ya, walaupun kalau misalnya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tanpa halangan apapun, itu tidak ada konsekuensi dosa, tapi memang tidak baik gitu ya. Selama kita bisa, tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan syar'i, maka sebaiknya kita menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, yang kedua, bahwa sholat Id dilaksanakan sebelum khutbah. Sekali lagi, sholat Id dilaksanakan terlebih dahulu sebelum khutbah. Adapun untuk sholat Jumat kebalikannya, khutbah terlebih dahulu, baru kemudian sholat Jumat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat dan khutbahnya, sholat Jumat berikut khutbahnya adalah satu paket, satu rangkaian gitu. Artinya dua-duanya wajib dilaksanakan. Apabila khutbah tidak dilaksanakan, otomatis sholat Jumatnya tidak sah. Jadi khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat, itu dua-duanya harus dilaksanakan. Kalau hanya melaksanakan satu saja di antara kedua yang tadi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya. Nah, sedangkan untuk sholat Id, ya, jika khutbahnya tidak dilaksanakan, maka sholat Idnya tetap sah. Artinya begini, saya tidak mengajarkan agar orang tidak menegakkan khutbah. Ini kita ilmu ya, harus betul-betul amanah dalam menyampaikan ilmu. Jadi status khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah. Artinya bagi orang yang telah mengikuti sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, dia boleh tidak menegakkan khutbah. Boleh langsung pulang saja begitu, boleh. Ya, tidak ada masalah gitu ya. Cuma sangat rugi ketika tidak mengikuti khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebab Rasulullah SAW sampai-sampai ya memerintahkan kepada wanita yang haid ya untuk hadir di pelaksanaan sholat Id ya, walaupun mereka tidak sholat karena halangan haid gitu ya. Kalau di lapangan mereka tidak masalah begitu
itu diharapkan agar mendengar khutbah. Agar mendengarkan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mereka mendapatkan pencerahan gitu ya. Andaikan tidak penting, khutbah itu kurang penting, tentu Rasulullah tidak sedikit memaksa orang wanita haid untuk hadir. Adapun kalau di masjid, sebaiknya disediakan tempat khusus bagi wanita yang haid, misalnya di serambi, di luar gitu ya, tidak sampai masuk. Karena memang ada perdebatan, khususnya masalah mazhab Imam Syafi'i, bahwa wanita haid tidak boleh berada di dalam masjid, diam di dalam masjid. Ya, kita bisa atasi itu ya secara teknis. Nah, boleh saja tidak mendengarkan khutbah, tapi sayang sekali kalau tidak dilaksanakan, begitu, tidak didengarkan, tidak disimak, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, sholat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Ya, tidak ada judulnya sholat Jumat sendirian, tidak ada. Tapi wajib dilaksanakan secara berjamaah. Sedangkan untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya boleh dilaksanakan masing-masing, sendiri-sendiri, munfarid begitu, sendiri-sendiri. Ya, boleh saja. Walaupun afdolnya adalah berjamaah. Jadi kalau di rumah nih kita tidak sempat kesiangan gitu untuk hadir sholat Idul Fitri, maka tetap disunahkan kita sholat di rumah gitu ya, tanpa ada khutbah, dan juga kita laksanakan sendiri tanpa berjamaah. Boleh nggak berjamaah dengan keluarga? Ya boleh saja. Ya, jadi Idul Fitri itu sholatnya boleh berjamaah maupun sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat Jumat yang memang sahnya harus dengan berjamaah. Kemudian yang keenam, ya, jika khotib Jumat berhadas saat khutbah, batal wudhu ya. Misalnya khotib Jumat nih, dia sedang berkhutbah, tahu-tahu dia batal wudhunya. Ya, entah karena buang angin atau yang lainnya begitu. Ya, maka boleh istikhlaf. Artinya khotib tersebut diganti dengan jamaah lain. Ketika khotib ini batal, diganti dengan jamaah lain, kemudian sang khotib ambil wudhu, begitu. Ya, istikhlaf boleh. Nah, kalau misalnya khotibnya berhalangan, batal wudhunya, atau tidak istikhlaf, khotib segera langsung buru-buru ambil wudhu, kemudian mengulangi khutbahnya, gitu ya. Tidak istikhlaf maupun istikhlaf boleh dalam sholat dalam sholat Jumat. Artinya ketika berhadas, khotib wajib untuk berwudhu kembali dan mengulang, atau digantikan dengan orang lain. Nah, sedangkan untuk khutbah sholat Idul Adha, itu khotibnya tidak disyaratkan berhadas, tidak disyaratkan suci. Artinya begini, misalnya khotibnya batal, gitu ya, khotibnya batal, sedang khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, dia batal, maka dia meneruskan khutbah pun tidak masalah. Dia tidak perlu istikhlaf atau dia ngambil wudhu lagi, itu tidak perlu. Ya, jadi berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib khotibnya itu harus dalam keadaan suci, ya, tidak berhadas gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, khutbah Jumat diawali dengan hamdalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu misalnya. Sedangkan untuk khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dimulai dengan takbir. Ya, takbir pertama 9, takbir yang kedua 7. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Itu dimulainya dengan demikian, dengan sigat takbir Allahu Akbar. Sedangkan untuk sholat Jumat, khotibnya mulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan hamdalah. Ya. Kemudian juga sholat Jumat itu khotibnya wajib berdiri dalam menyampaikan khutbah. Sedangkan untuk sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, khotibnya tidak disyaratkan berdiri. Boleh dilaksanakan sambil duduk. Misalnya khotibnya duduk khutbahnya gitu untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya boleh saja. Karena memang tidak diharuskan berdiri. Beda dengan khutbah Jumat. Tapi kalau sekalipun dilaksanakan khutbah duduk, ya walaupun boleh, tapi sepertinya tidak umum gitu ya. Sesuatu yang tidak umum sebaiknya kita hindari, kecuali dalam keadaan mendesak gitu ya. Nah, demikian perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Jum'ah. Sholat Id dengan sholat Jum'ah dengan beberapa poin yang saya sebutkan begitu. Ya, semoga kita semakin tercerahkan dengan amal-amal sunnah Rasulullah SAW melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz
untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.